Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairina dalam pembelajaran matematika. Pada hari ini, pada topik kali ini, kita akan membahas tentang teori bilangan. Untuk submaterinya definisi, kongruensi, dan 3 sifat dasar. Oke, baik. Kita lihat. Untuk definisi dari kongruensi. Nah, A kongruen B modulo N itu jika dan hanya jika A kurang B sama dengan NK dengan K suatu bilangan bulat. Ya, gimana sih maksudnya? Maksudnya, misalnya, ya, 12 kongruen dengan 2 modulo 5. Nah, ini mengapa 12 kongruen 2 modulo 5? Karena 12 dikurang 2 sama dengan 5 kali sesuatu. Sesuatu di sini harus bilangan bulat. Bulat ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Contohnya ada 23 kongruen dengan 2 modulo 7. Nah, 23 dikurang 2 berapa? 21 ya. 21 itu bisa kita buat 7 kali 3. Maka ini benar. Nah, maka kongruensi ini benar gitu ya. Berikutnya, 5 kongruen 17 modulo 6. Ini kayak mana caranya? Nah, kita kurangkan 5 kurang 17. 5 kurang 17 berapa ya? Min 12 ya? Oke, min 12 sama dengan 6 kali berapa? Bisa nggak kita buat dia dengan perkalian bilangan bulat? Oh, ternyata bisa. 6 kali min 2. Min 2 itu kan juga bilangan bulat ya. Nah, maka ini juga benar. Oke, berikutnya 16 kongruen 2 modulo 8. Benar atau salah? Nah, di sini dibuat salah. Mengapa salah? 16 dikurang 2 adalah 14. 14 itu tidak ada bilangan bulat yang bisa kita buat 8 kali sesuatu, ini tidak ada yang bilangan bulat ya. Oke, berikutnya. Jadi ini tidak bisa ya, ini tidak benar. 9 kurang 9, berapa 9 kurang 9? 0. Sama dengan 5 kali berapa? 5 kali berapa di bilangan bulat yang hasilnya 0? Ada, 5 dikali dengan 0. 5 kali 0, 0. 0 itu bilangan bulat? Ya. 0 itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu karena dia terdiri dari bulat negatif. Ya, habis itu 0. Satu lagi dia positif. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan yang sebelah kanan ini ya. Berapakah sisa 23 dibagi 7? Nah, untuk bentuk kongruensi, kita bisa menuliskan 23 itu kongruen 2 modulo 7. Benar? Ya, kenapa benar? 23 dikurang 2 adalah 21. 21 itu 7 kali 3. Maka ini benar ya. 23 kongruen 9 modulo 7. 23 dikurang 9, berapa 23 kurang 9 ya? 23 dikurang 9, oh 14. 14 sama dengan 7 kali 2, maka ini juga benar. 23 kongruen min 5 modulo 7. 23 dikurang min 5, hasilnya berapa? 28. 28 juga bisa kita buat 7 kali 4 ya. Nah, ini semuanya benar. Namun, berdasarkan kesepakatan, hasil sisa akhir, sisa maksudnya ini ya, posisi di sini ya. Nah, ini sisa. Harus lebih kecil dari pembagi. Pembagi ini yang ini. Pembagi dan tidak negatif. Akibatnya 23 dibagi 7 bersisa 2. Nah, tapi apakah kongruensi ini benar? Benar. Tapi kalau kita mau cari sisa pembagian, maka sisa pembagian itu adalah yang lebih kecil dari pembagi dan tidak negatif. Oke. Baik, berikutnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Sifat kongruensi yang pertama. Oke. Nah, perhatikan. Jika A kongruen B modulo N, maka A pangkat K
kongruen B pangkat K modulo N. Nah, A kongruen B modulo N, maka A pangkat K kongruen B pangkat K modulo N. A dan B-nya kita beri pangkat yang sama, maka dia juga kongruen ya terhadap modulo N ya. Oke. Perhatikan bahwa untuk K-nya harus bilangan asli ya, bilangan asli. Oke, sekarang kita diminta cek apakah 26 pangkat 5 kongruen dengan 2 pangkat 5 modulo 6. Nah, ini katanya benar. Dari mana benarnya? Karena 26 itu kongruen dengan 2 modulo 6. Kenapa 26 dikurang 2 hasilnya 24 ya. 24 itu 6 kali bilangan bulat lainnya. Maka ini benar. Nah, berdasarkan sifat kongruensi yang satu atau sifat 1, kita berikan pangkat yang sama 5, jadinya 26 pangkat 5, maka dia juga kongruen dengan 2 pangkat 5 modulo 6. Ya. Ingat sifat 1 diberi pangkat yang sama. Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Sifat kongruensi kedua. A kongruen B modulo N. Dan B kongruen C modulo N. A kongruen B modulo N. B kongruen C modulo N. Maka A kongruen C modulo N. A, C, ujung dengan ujungnya. Nah, kalau misalnya kita mempunyai dua kongruensi yang seperti ini, sama-sama ya, NN ya, modulo N. Nah, ada B yang seperti ini, posisinya seperti ini, maka kita punya hubungan ini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian 26 pangkat 5 oleh 6. Nah, sebelum kita mencari langsung kemari, kita ini dulu, kita pelajari dulu 26 itu kongruen dengan berapa dia terhadap modulo 6. Kongruen berapa dia terhadap modulo 6. Dia kalau misalnya kelipatan 6, ya, yang dengan yang dekat dengan 26 berapa? 24 ya. Nah, berarti dia harus dikurang 2. Maka 26 kongruen dengan 2 modulo 6. Karena 26 dikurang 2, 24. Oke, untuk berikutnya, berarti kita mau cari, kan sisa pembagian 26 pangkat 5, maka tinggal kita bentuk 26 pangkat 5 pakai sifat 1. Kongruen 2 pangkat 5, sama-sama kita pangkat 5, modulo 6. Nah, ini kita pakai sifat 1. Sehingga kita bisa langsung pakai di sini 26 pangkat 5 kongruen 2 pangkat 5 kan 32 ya. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Maka kongruen dengan 32 modulo 6. Nah, ini simpan dulu. Nah, ini kita simpan dulu. Ini A, ini B. Sekarang kita tahu bahwa 32 itu kongruen dengan 2 modulo 6. Dari mana, Ibu? 32 dikurang 2 itu 30. 30 itu kan 6 kali 5. Ya kan? Nah, maka 32 itu kongruen dengan 2 modulo 6. Nah, kita punya sekarang apa? A, B. Ini A, ini B. Ini B, ini C. Berdasarkan sifat 2, maka A kongruen C. Berarti A 26 pangkat 5, C-nya si 2. Maka 26 pangkat 5 kongruen dengan 2 modulo 6. Akibatnya apa? Kalau misalnya kalimatnya seperti ini, maka bermakna 26 pangkat 5 jika dibagi dengan 6, maka sisanya adalah 2. Ini ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Sifat kongruensi 3. Jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka A kali C kongruen B kali D modulo N.
Oke, bagaimana kita memahami sifat kongruensi yang ketiga? Perhatikan baik-baik. Kita tulis ulang ya. A kongruen B modulo N. Lalu kita punya C kongruen D modulo N. Berdasarkan sifat ketiga, maka kiri kali kiri. Maka A kali C kongruen. Kanan kali kanan. B kali D modulo N. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kita lihat contoh soal. Tentukan sisa pembagian 123 dikali 62 oleh 4. Nah, kita bentuk dulu satu-satu. 123 itu kongruen berapa terhadap modulo 4? Atau gini aja deh. 123 itu kalau dibagi 4 sisanya berapa? 3 ya. Terus 62 itu kongruen berapa terhadap modulo 4? Atau kalau dibagi 4 dia sisanya berapa? 2 ya. Oke, berdasarkan sifat ketiga, maka kan kiri kali kiri, kanan kali kanan. Kiri kali kiri, kanan kali kanan ya. Nah, 123 kali 62 kongruen dengan 3 kali 2 modulo 4. 3 kali 2 hasilnya 6 modulo 4. Nah, 6 itu kan masih lebih besar daripada 4. Kan tadi kalau sisa pembagian katanya harus lebih kecil dari pembagi. Akibatnya apa? Nah, 6 ini kan masih bisa dikurang 4. Jadinya hasilnya 2. Maka kesimpulannya jadi 123 dikali 62 bila dibagi 4 bersisa 2. Oke, kita lihat contoh soal. Soal nomor 1. Tentukan sisa pembagian 17 pangkat 14 oleh 15. Nah, sebelum kita mengolahnya itu, kita kembali dulu ke dasar. 17 itu kongruen dengan berapa modulo 15? Kalau dibagi 15, dia sisanya berapa? 2. Nah, kita punya ini, baru kita bentuk berdasarkan sifat 1. Dari sifat 1, kita beri dia pangkat yang sama sesuai pangkat yang muncul di soal. Di soal muncul pangkatnya 14, maka kita munculkan berdasarkan sifat 1 yang ini ya. Jadilah dia 17 pangkat 14 kongruen 2 pangkat 14 modulo 15. Nah, ini kita pakai sifat 1 ya. Berikutnya, kita jabarkan. 2 pangkat 14 kita jabarkan menjadi, nah 2 pangkat 14, sebentar 14, kita jabarkan menjadi 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 4 dikali dengan 10 itu kan 2 pangkat 5 di pangkat 2 ya. Oke, berikutnya 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 5 itu 32. Pangkat 2-nya ini biar di sini dulu. Simpan. Nah, sekarang kita olah bagian yang ini. Nah, kita tahu bahwa 16 ya, itu kongruen dengan berapa modulo 15? Dia kongruen dengan 1. Dah, berikutnya 32 itu kongruen dengan berapa modulo 15? Kongruen dengan 2. Berdasarkan sifat 1, kita bisa pakai pangkat di sini. Berarti 32 pangkat 2 kongruen 2 pangkat 2 modulo 15. Ini kita pakai sifat 1 ya. Ini pakai sifat 1. Sekarang yang ini dengan yang ini kita pakai sifat 3. Apa bunyi sifat 3? Bunyi sifat 3, kiri kali kiri, kanan kali kanan. Dapatnya apa? 16 dikali 13 pangkat 2 kongruen
1 dikali 2 pangkat 2 modulo 15. Kan gitu. Nah, kita kan udah dapat ini. Nah, udah dapat ini, kita pakai sifat 2. Sifat 2 apa tadi bunyinya? Jika A kongruen B modulo N dan B kongruen C modulo N, maka A kongruen C. Langsung ya. C modulo N. Nah, sekarang coba perhatikan. 17 pangkat 14 kongruen 16 kali 32 pangkat 2 modulo 15. Terus kita punya yang ini, nah kita tempel di sini. 16 kali 32 pangkat 2 itu kongruen dengan 1 kali 2 pangkat 2 modulo 15. Berdasarkan sifat 2, maka 17, ini A-nya, yang ini C-nya. Ini tadi B ya. Ini si B, ini si B. Dah. Kongruen dengan 1 kali 2 pangkat 2 modulo 15 pakai sifat 2. Nah, berikutnya tinggal kita sederhanakan saja. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 1, 4. Ini kan sudah sederhana ya. Maka 17 pangkat 14 bila dibagi 15 bersisa 4. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Tentukan sisa pembagian 9 pangkat 11 oleh 7. Nah, ini mudah saja. Seperti tadi, kita mulai dari 9, itu sisa berapa bila dia dibagi 7. Atau kongruen berapa dia terhadap modulo 7. Ya, kan 2. Berikutnya beri pangkat. 9 pangkat 11 kongruen 2 pangkat 11 modulo 7 berdasarkan sifat 1. Berikutnya baru kita olah. 2 pangkat 11-nya kita olah. Nah, kita olah menjadi 2 pangkat 11. Berdasarkan apa kita pilih 32? Ini boleh. Ini boleh gini caranya. 2 pangkat 1 itu kan 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. Sebenarnya mau bawa kemana aja boleh. Ya, mau bawa ke 8 boleh, mau bawa 2 pangkat 5 boleh, terserah kita sih ya. Nah, ini hanya cara saja. Nah, misalnya ini dibawa ke 2 pangkat 1 dengan 10. Berarti di sini 2 pangkat 1-nya 2, 2 pangkat 10-nya dipecahin jadi 2 pangkat 5 kali 2. 2 pangkat 5-nya itu 32 kali 2 modulo 10. Ya, nah ini bentuk seperti ini. Kita olah lagi. Nah, kita tahu bahwa 2 itu, nah 2 itu kongruen dengan 9 modulo 7. Kan min 7 hasilnya ya, si 2 ini. Sedangkan 32 itu kongruen dengan, kalau misalnya mau ambil yang positif boleh 4. Kalau negatif kan, kalau dikurang 4, 28. Mau ke depan boleh juga. Gini loh maksudnya. 32 itu terhadap 28, dia lebih 4. Tapi kalau terhadap 35, dia kurang 3. Nah, mau pakai yang ini juga boleh. Modulo 7. Nah, ini kita pakai sifat 1, 32 pangkat 2, kongruen, min 3 pangkat 2, modulo 7. Yang ini kita pakai sifat 3, jadinya ini perkalian. 2 dikali 32 pangkat 2, kongruen, 9 kali min 3 pangkat 2, modulo 7. Gitu ya. Oke, maka ini yang ini bisa diganti menjadi ini kongruen dengan 9 kali min 3 pangkat 2 ya, modulo 7.
Ini tinggal dipangkatkan saja. Min 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 9, 81. Tinggal direduksi saja. 81 dibagi 7, dapat sisanya 4. Ya, benar nggak? 70 kelipatan 7. Berikutnya 77. Berikutnya 84. 84 kan udah kelebihan. 77 berarti 81 dikurang 77 berarti lebih 4. Ya, benar. Jadi 9 pangkat. Kok udah 16 nih ya? Salah nih ya. 9 pangkat 11 dibagi 7 bersisa 4. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.